At-Tauhid halaman 10. At-Tauhid halaman berapa? Halaman 10. Masih membicarakan tentang keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Lihat di halaman 10. Qala Allah Ta'ala bersama. Ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Coba diulang. Qala Allah Ta'ala Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, namanya hadis Qudsi. Ya ibna Adam, wahai anak Adam. Nama manusia anaknya Nabi Adam. Lau ataitani biqurabil ardi khataya, sekiranya kamu datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan, yakni mil'iha atau qariban min mil'iha, yaitu sepenuh bumi atau hampir memenuhi bumi. Jadi dosanya dikit atau banyak? Banyak sekali, sepenuh bumi. Kalau kamu datang yaitu mati menghadapku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian kau datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Yani la tusyriku bi ayyi naw'in min anwa'i syirki. Jadi tidak menyekutukan denganku dengan berbagai macam syirik. Tidak dalam rububiyah, tidak dalam uluhiyah, tidak dalam asma wa sifat. Bersih, enggak berbuat syirik. La ataituka biqurabiha maghfiratan. Maka aku akan datangkan sepenuh bumi pula ampunan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dosa banyak sepenuh bumi, tapi bukan dosa apa? Syirik. Allah datangkan sepenuh bumi pula ampunan. Asy-syarhul ijmali, penjelasan global mengenai hadis ini. Yukhbiruna Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-hadits fi hadzal hadits al-qudsi anna man mata mukhlishan tauhidahu lillahi tarikan li jami'i anwa'i syirki fa inna Allah sayubaddilu sayyiatihi bihasanat. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita dalam hadis qudsi ini bahwasanya barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ikhlas tauhidnya kepada Allah, meninggalkan segala macam kesyirikan, maka sesungguhnya Allah akan mengganti kejelekannya dengan kebaikan. Allah ganti kejelekan sepenuh bumi dengan kebaikan sepenuh bumi. Hatta walau kanat dhunubuhu mil'al ardi, sampai pun dosanya sepenuh bumi, au qariban min mil'iha, atau mendekati sepenuh bumi.
ini berarti punya keutamaan sangat besar sekali. Ibarat obat yang sangat istimewa. Ada orang sakit, sekujur tubuhnya sakit, matanya, hidungnya, telinganya, tenggorokannya, semua sakit. Tapi ada satu obat yang kalau dia minum, sembuh semuanya. Hebat sekali kalau ada obat begitu. Semahal apapun orang akan beli. Mahal apapun orang akan beli. Nah, ini ada obat dari dosa-dosa. Apa obatnya? Tauhid. Sebanyak apapun tauhid, sepenuh bumi tauhid. Asal dia bertauhid, tidak berbuat syirik, hapus semua dosanya. Maka jangan bosan belajar tauhid. Karena dengan kita belajar tauhid, mengamalkannya, mendakwahkannya, diharapkan kita mati di atas tauhid. Mati di atas tauhid. Begitu mati bisa mengucapkan la ilaha illallah. Al-fawaidu, faidah yang diambil dari hadis ini, itsbatu sifatil qawli lillahi ala wajhil laiki bihi subhanahu, menetapkan sifat berkata bagi Allah yang sesuai dengan keagungannya. Jadi Allah itu berfirman. Maka dikatakan qala Allahu ta'ala. Allah berfirman. Sebab ada keyakinan orang mengatakan Allah itu tidak berfirman. Keyakinan Mu'tazilah atau yang semacamnya. Ini dalilnya Allah berfirman. Yang kedua, bayanu sa'ati fadlillahi wa rahmatih, penjelasan luasnya karunia Allah dan rahmat Allah. Karunia Allah luas, rahmat Allah itu luas. Jangan kita bikin orang putus asa. Dosamu udah terlalu banyak deh, gak bakal lu diampuni. Itu namanya menutup rahmat Allah. Sebanyak apapun orang yang berbuat dosa, kita ingatkan, gak apa-apa. Kalau asal kamu taubat, Allah Maha Pengampun. Asal kamu mau bertobat, Allah Maha Pengampun. Itu kita kasih semangat kepada orang-orang yang banyak berbuat dosa, agar dia tidak terjatuh terus dalam maksiat dan dosa. Yang ketiga, al-mautu ala tauhidil khalisi syartun li maghfiratidz dzunubi. Mati di atas tauhid yang murni itu syarat diampuninya dosa-dosa. Syarat diampuninya dosa-dosa adalah mati di atas tauhid yang murni. Adapun kandungan hadis bisa antum baca sendiri. Sekarang kita masuk bab yang ketiga, halaman 12. Halaman berapa? 12. Diberi judul, barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, pasti masuk surga tanpa hisab. Allah Ta'ala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Bersama. Hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim, yakni Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim kekasih Allah. Ahadu ulil azmi minar rusul. Beliau termasuk salah satu rasul ulul azmi. Siapa sih rasul ulul azmi? Mimin.
Rasul ulul azmi itu, Rasul ulul azmi disingkat apa? Mimin. M pertama Muhammad, I Ibrahim, M Musa, I Isa, N Nuh. Itu singkatannya siapa? Mimin. 1 Muhammad, 2 Ibrahim, 3 Musa, 4 Isa, 5 Nuh. Semoga kita ketemu mereka di surga nanti. Jadi ingat-ingat namanya, mencintainya, mencintai Nabi ulul azmi itu akan mengantarkan kita ke surga. Kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama orang yang dicintainya nanti di hari kiamat. Cintanya kepada siapa kita ini? Aduh, cintanya sama bintang film. Wah, sudah. Nanti dikumpulkan bersama bintang film. Iya, kalau bintang filmnya muslim. Cintanya sama siapa? Sama Mas Al. Siapa Mas Al itu? Bintang sinetron ya. Nanti dikumpulkan bersama Mas, asik dong di sana ketemu mereka. Iya kalau di surga. Kalau di neraka, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dengan yang dicintainya. Nah, maka kita cintai Rasul-Rasul ulul azmi. Kana Ibrahim kana ummatan. Inna Ibrahim kana ummatan. Ummatan artinya imaman mualliman lil khair. Ummah artinya pemimpin yang mengajarkan kebaikan. Nabi Ibrahim itu umat, artinya Nabi Ibrahim itu adalah pemimpin yang mengajarkan kebaikan. Itu arti umat. Wasammaha ummatan. Kenapa Nabi Ibrahim satu kok disebut umat? Li'alla yastauhisha salikut tariqil khair ma'akillati salikin. Agar orang-orang yang menempuh jalan kebaikan tidak merasa sepi dengan sedikitnya orang yang menempuh jalan kebaikan. Orang yang baik dengan orang yang enggak baik, banyakan mana? Banyakan orang yang enggak baik. 5 miliar penduduk dunia saat ini misalnya, atau lebih. Itu yang muslim paling cuma 1 miliar. Berarti banyakan yang kafir apa yang muslim? Banyakan yang kafir. Dari 1 miliar umat Islam, itu yang sholat cuma berapa persen? Maka walaupun sedikit, walaupun 1 orang, Nabi Ibrahim disebut umat. Agar orang yang menempuh jalan kebaikan tidak merasa sepi dengan sedikitnya yang menempuh. Kita juga begitu. Ngaji, mengikuti Quran dan Sunnah, itu sedikit yang mengikutinya. Qanitan lillah, tunduk, yani khasyian muti'an lillah. Nabi Ibrahim itu khusyuk, taat kepada Allah. Wal qunutu dawamut ta'ah. Kunut artinya terus-menerus dalam ketaatan. Nabi Ibrahim itu taat terus. Bagaimana enggak taat? Disuruh sembelih anaknya, dikerjain apa enggak? Dikerjain. Disuruh motong anaknya Nabi Ismail. Nurut Nabi Ibrahim, luar biasa. Enggak ada nabi yang ujiannya lebih berat dari Nabi Ibrahim. Kalau suruh nyotong kambing, mudah. Suruh motong sapi, ringan. Tapi suruh motong anak, ya kalau anak banyak mungkin bisa milih mana yang paling bandel nih. Ini anak cuma satu-satunya, atau 2 dengan Ishak. Suruh dipotong. Luar biasa. Qanitan itu artinya tunduk patuh. Dan Nabi Ismailnya bantah apa enggak? Enggak.
Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kau akan dapati aku insyaallah dalam keadaan sabar. Ya Allah, bapak sama anak luar biasa taatnya sama Allah. Hanifan artinya ma'ilan anis syirki qasidan ila tauhid. Berpaling dari syirik menuju tauhid. Walam yaku minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim tidak termasuk orang musyrik. Artinya saliman minas syirki fil qawli wal amali wal i'tiqad. Nabi Ibrahim selamat dari syirik dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam keyakinannya. Berarti kadang ada orang syirik dalam perkataan, ada syirik dalam perbuatan, ada syirik dalam keyakinan. Bagaimana syirik dalam perkataan? Misalnya dia berdoa kepada selain Allah. Syirik dalam perbuatan, ruku dan sujud kepada kuburan misalnya. Syirik dengan perbuatannya itu. Dengan keyakinan, yakni meyakini ada yang bisa mengatur alam semesta selain Allah. Misalnya orang pakai susuk agar orang cinta kepadanya, pasang susuk di bibirnya, asal senyum orang semua tertarik. Nah, itu syirik. Kenapa? Karena dia meyakini yang bikin orang tertarik kepadanya itu adalah susuk. Dan dianggapnya itu tidak sesuai dengan takdir Allah. Padahal orang mencintainya, tadinya benci, kemudian ketika dipelet dia jadi cinta. Itu dengan takdir Allah atau bukan? Dengan takdir Allah. Itu enggak ada yang terjadi di muka bumi kecuali dengan takdir Allah. Kalau takdirnya enggak cinta, walaupun sudah dipelet, tetap aja enggak cinta. Kecuali pelet Jepang. Ketika enggak cinta kasih Mitsubishi. Yang tadinya enggak bisa. Enggak bisa. Giliran dikasih Mitsubishi, Mutsi bisa. Mutsi bisa. Itu dia. Syirik yang seperti itu tidak termasuk bagian dari kesyirikan pelet Jepang. Tapi pelet dengan dukun itu dia yang menjatuhkan ke dalam kesyirikan. As-sarhul ijmali, penjelasan global. Yukhbiruna Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayatil karimati. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita dalam ayat yang mulia ini, anna rasulahu Ibrahim alaihi salam, bahwasanya rasulnya Nabi Ibrahim alaihi salam kana imaman fid din. Beliau adalah pemimpin dalam agama, imam dalam agama. Wa mualliman lil khair, beliau adalah yang mengajarkan kebaikan. Wa daiman fi khusyu'ihi wa ta'atihi li rabbih, dan senantiasa khusyuk, senantiasa taat kepada Rabb-nya. Karena Nabi itu makin hari imannya makin bertambah. Itu imannya para Nabi. Kalau imannya iblis makin hari makin nurun. Jadi imannya setan itu tiap hari makin turun. Kalau iman kita apa? Kadang naik, kadang turun. Iman manusia itu kadang naik, kadang turun. Kalau lagi ngaji, diingetin akhirat, iman terasa naik. Tapi begitu jauh dari pengajian, libur berapa minggu kita? 3 minggu. Itu terasa nurun iman. Semoga aman-aman aja pengajiannya. Wa annahu mu'ridun 'anis syirki bikullihi, bahwasanya Nabi Ibrahim berpaling dari syirik dengan segala macamnya. Muqbilun 'ala tauhidi bi
jum'ihi, dan dia menghadap kepada tauhid dengan segenap keseluruhannya. Khalisun minasyirki bi jami'i anwa'i, bersih dari syirik dengan berbagai macamnya. Qaulan wa amalan wa i'tiqadan, baik dalam perkataan, perbuatan maupun keyakinan. Nabi Ibrahim bersih dari syirik, maka dia masuk surga. Semoga kita ketemu Nabi Ibrahim nanti di surga. Al-fawaidu, faedah yang diambil dari ayat ini, anna tauhid aslul adyani kulliha, bahwasanya tauhid adalah pondasi seluruh agama. Agama Nabi Muhammad tauhid pondasinya, agama Nabi Ibrahim juga tauhid. Maka dakwah tauhid harus yang pertama. Yang kedua, wujubul iqtida'i bi Ibrahim alaihi salam fi ikhlasihi lillah. Wajib meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam dalam keikhlasannya kepada Allah. Nabi Ibrahim luar biasa ikhlasnya kepada Allah, dan itu anak istrinya juga nurut. Ketika nikah dengan Sarah, lama nggak punya anak, akhirnya nikah dengan pembantunya siapa? Hajar. Tadinya aman-aman saja, sama-sama nggak punya anak. Begitu Hajar punya anak, cemburu Sarah. Ketika cemburu, maka untuk menghilangkan kecemburuan, dipindahkan Hajar dari Syria, dari Iran ke Bakkah, ke Mekah. Bakkah. Itu dia. Dijauhkan. Ditinggal berdua dengan bayinya. Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Nabi Ibrahim jalan terus. Ibrahim, kenapa kau tinggalkan aku di tempat yang gak ada seorang pun? Hajar ditaruh dengan Ismail, kasih korma sedikit, kasih air, tinggal pergi. Kemudian Ibrahim gak menoleh dipanggil istrinya. Dan istrinya juga gak nguber-nguber gitu, diem aja, disuruh di situ nurut. Kata Hajar, wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu berbuat seperti ini? Kata Nabi Ibrahim, iya, Allah yang menyuruhku berbuat seperti ini. Maka begitu mendengar Allah yang nyuruh, apa kata Hajar? Kalau Allah yang menyuruhmu, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Kalau perintah Allah, pasti Allah gak akan sia-siakan. Pasti akan datang rizki. Tapi usaha apa tidak? Usaha. Hajar lari ke sofa, lari ke marwah nyari air. Walaupun pertolongan Allah pasti datang, tapi harus ada usaha. Itulah keikhlasan Nabiullah Ibrahim yang harusnya kita teladani. Yang ketiga, yang bagi lid-da'iyati ayyakuna qudwatan binafsihi lil ghairi. Hendaknya seorang dai menjadikan dirinya teladan bagi orang lain. Jadi kalau orang mengajarkan kebaikan, ya dia harus mengerjakan kebaikan. Kalau dia mencegah kemungkaran, dia harus duluan meninggalkan kemungkaran. Jadi teladan, jangan cuma ngomong doang pinter, tapi prakteknya nggak ada. Jadi orang yang mau ngajarin kebaikan, ya dia harus jadi orang baik. Yang keempat, dawamul ibadati min sifatil anbiya. Terus menerus ibadah itu sifatnya para nabi. Sifat para nabi itu ibadah terus. Kalau kita kadang sibuk dengan dunia, kalau kita kadang sibuk dengan yang sia-sia, gitu. Suruh dengerin pengajian, malah dia nonton YouTube, nonton yang gak berguna. Itu manusia biasa. Kalau nabi, terus. Semoga kita bisa meneladani para nabi. Yang kelima, la yasihhu tauhidu illa biinkari syirki. Tauhid tidak sah kecuali dengan mengingkari kesyirikan.
Misalnya kita sudah menyembah Allah, lalu ada orang nyembah kuburan, ya biarin aja, nggak usah diganggu. Nah, itu berarti tauhidnya nggak sah. Harus mengingkari kesyirikan. Makanya Nabi Ibrahim dengan kampaknya dia hancurkan berhala-berhalanya Namrud. Begitu. Harus mengingkari kesyirikan. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Itu harus dikumandangkan. Illallah, kecuali Allah saja. Kita kadang-kadang membiarkan kesyirikan, ya, tauhidnya nggak sah. Harus mengingkari. Yang keenam, ar-raddu ala Quraisyil jahiliyyati alladziina za'amu annahum ala millati Ibrahim ma'a syirkihim. Bantahan buat orang-orang Quraisy jahiliyah yang mereka mengaku mengikuti Nabi Ibrahim dengan kesyirikan mereka. Jadi mereka nyembah berhala, tapi mengakunya saya mengikuti millata Ibrahim, mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Enggak, Ibrahim enggak nyembah berhala. Ibrahim berpaling dari semua kesyirikan. Inilah satu ayat yang menjelaskan tentang barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, pasti masuk surga tanpa hisab. Sebagaimana Nabi Ibrahim masuk surga tanpa hisab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini saja, kita ketemu lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Semoga PPKM segera berlalu dan semoga musibah segera pergi dari kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.